pelaku-pelaku ekonomi yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus nantinya bisa menjadi tamu memesona di negeri orang. Bila terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan, maka kekeliruan itu ada interval, ada waktunya, masa jabatan. Setelah itu selesai. Tanpa demokrasi tidak ada masa jabatan. Kalau meleset, maka dia akan meleset dalam durasi yang amat panjang. Setiap bangsa mengambil keputusan apapun, dia tahu ini untuk periode sekian. Bila ternyata tidak tepat, besoknya bisa lakukan perubahan. Itu sebabnya gagasan perubahan jangan pernah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Suasana di ruangan ini pagi ini amat berbeda. Warnanya cerah, semangatnya menyala, dan kentongannya nyaring bunyinya. Kentongan itu tanda apa ya? Panggilan untuk bergerak bersama. Izinkan saya menyapa dulu para pimpinan, Ketua Umum Gerakan Rakyat, Bung Syahrin Hamid, tepuk tangan untuk beliau. Kemudian Sekjen Gerakan Rakyat, Bapak Muhammad Ridwan, Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Profesor Dr. Zulfikar Amir, Bendahara Ibu Prita Subono, dan juga para pimpinan badan-badan otonom di bawah Gerakan Rakyat, Ketua Badan Penanggulangan Bencana Gerakan Rakyat, Bapak El Fahmi, Ketua Badan Keamanan dan Pengawalan Gerakan Rakyat, Bapak Aris Isnan Ridho. Mana Pak Aris? Juga Sayap Muda, Gerakan Sayap Muda Bergerak, Fajar Fatur Rahman. Mana Fajar? Kalau nggak ada artinya sedang bekerja. Kemudian para tamu undangan yang hadir bersama di sini, ini cukup lengkap yang datang bersama. Izinkan saya menyapa sebagian. Pertama, sudah dari tadi merekam Bung Refli Harun. Mana Bung Refli Harun tadi? Oh, ini masih kerja di sini. Dan saya dapat pasokan pantun dari beliau nih. Begitu Syahrin bikin pantun, Refli kirim jawabannya. Yang saya hormati Bang Saud Situmorang, Bang Yasin Kara, Pendeta Sepat Supit, dan bersama kita juga Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bapak Supomo, pemikir ekonom kita yang datanya dan perspektifnya luas, Profesor Dr. Awalil Rizki, Bapak John Odius, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, kemudian pimpinan aksi bersama yang hadir bersama di sini, Heri Darmawan, dan para tamu undangan lainnya yang hadir bersama di sini, ada Pak Tarmizi dari Jawa Barat, dan semua saja yang tak mungkin disebut nama satu persatu. Izinkan saya pertama menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pimpinan Gerakan Rakyat, baik DPP, DPW, DPD,
yang sudah bekerja luar biasa selama beberapa waktu ini dan berhasil menyelenggarakan rapat kerja nasional pertama di Jakarta hari ini. Saya lupa menyapa langsung, tapi saya ingin sebutkan di sini para ketua DPD Gerakan Rakyat Seluruh Indonesia, para ketua DPW Gerakan Rakyat. Coba ketua DPW-nya boleh berdiri. Ketua DPW. Tepuk tangan untuk mereka semua. Kemudian para pimpinan DPP, boleh yang DPP berdiri. Kasih tepuk tangan untuk ketua pimpinan DPP. Terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir bersama di sini, dan ketika melihat rancangan acara pada pagi hari ini unik. Ini rapat kerja tapi penuh dengan gagasan. Berbicaranya tentang Indonesia, global, dan tantangan-tantangan yang ada di negeri kita. Ketika dilihat urutannya, saya rasa ini salah satu rapat kerja organisasi yang memiliki ruang untuk gagasan yang sangat banyak. Karena dialog kebangsaannya bukan saja menyangkut tema-tema domestik, tapi juga tantangan ke depan. Sekaligus mengirimkan pesan. Sebenarnya pesan bahwa Indonesia bukan sekedar sebuah republik yang untuk mengurusi rakyat di republik ini saja, tapi republik yang berperan di wilayah global. Saya dapat tugas, durasi bicaranya memang semua tidak panjang, semua singkat. Tapi kenapa singkat? Supaya penuh dengan pesan, penuh dengan makna. Saya perhatikan semua acara relatif waktunya padat, dan harapannya dengan padat itu daya fokus kita terjaga. Izinkan saya menyampaikan yang menjadi tugas. Di sini saya dapat tugas tentang geopolitik dan Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal di wilayah Asia Tenggara yang penduduknya lebih dari 650 juta. Dan 280 dari angka itu adalah warga Indonesia. Lalu kita lihat posisi kita di Asia. Di sisi timur ada beberapa unsur kekuatan, di sisi selatan ada unsur kekuatan. Di timur ada Tiongkok yang paling besar, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, ada masyarakat Taiwan. Ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan wilayah yang suasananya teduh. Tegang, tak terbayangkan utara dan selatan, antara Korea Selatan dan Utara tegang, antara Tiongkok dengan Jepang tegang, antara Korea Selatan dengan Tiongkok tegang. Ini wilayah yang tegang. Masuk ke Asia Selatan, ada India yang sangat besar, di situ ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka, atasnya sedikit ada Afghanistan. Wilayah itu bukan wilayah yang teduh, ini wilayah tegang. Wilayah tegang di situ semua. Tapi begitu masuk ke antara keduanya, namanya Tenggara, di situ ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan 5 negara lainnya. Wilayah ini tidak tegang, wilayah ini teduh, dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi kita kalau melihat ini, inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia, kekuatan masa depan di dunia. Kenapa? Karena kita memiliki bekal dan menjaga, membuat wilayah ini teduh tidak sebentar. Dimulai tahun 65 lewat pertemuan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Belum ada ASEAN. Belum ada ASEAN. Yang ketemu pertama siapa? Menteri-menteri pendidikan. Dan menteri pendidikan itu berkumpul lalu bilang, kita tidak mungkin wilayah ini tenang teduh kalau pendidikan kita tidak berinteraksi sama-sama. Mulainya dari pendidikan. Dan dari pendidikan itulah lalu pertemuan pertama kali tahun 65. Setelah itu baru gagasan membentuk ASEAN terbentuk, dan akhirnya terjadilah sebuah wilayah baru yang kita kenal kolaborasinya sebagai namanya ASEAN. Dan hari ini, Bapak sekalian,
Kalau ditanya, ibu kota ASEAN di kota mana ya? Ibu kota ASEAN itu di mana Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Karena itu waktu dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN, supaya apa? Setiap hari mengingatkan penggunanya bahwa Jakarta itu bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi Jakarta juga ibu kota ASEAN. Dan di Jakarta ini, Bapak Ibu lihat, semua kedutaan internasional di sini punya dua duta besar, satu duta besar untuk Indonesia, satu duta besar untuk ASEAN. Dan kalau Bapak Ibu datang ke kedutaan Indonesia di luar negeri, pasti muncul dua bendera juga, satu bendera Indonesia, satu bendera ASEAN. Nah, saya ingin menyampaikan pada semua bahwa Indonesia punya ruang yang sangat besar untuk berperan di wilayah Asia Tenggara, Asia, apalagi dunia. Nah, syarat untuk bisa melakukan itu, PR domestiknya harus beres. PR domestiknya karena kewibawaan di dunia internasional dimulai dari kewibawaan domestik. Tidak bisa kita memainkan peran internasional kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh. Ketika kita mengatakan kepada dunia bahwa kita harus mementingkan persoalan lingkungan hidup, orang tanya, you udah beresin belum soal lingkungan hidup? Ketika kita mengatakan pada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia, you udah beres belum soal hak asasi manusia? Ketika kita mengatakan pada dunia bahwa kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, ada demokrasi tidak di tempat Anda? Karena itulah mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga, selain tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk rakyatnya, tapi tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak-Ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Ini, Bapak sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Bikin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Nah, bagaimana dengan masa depan kita? Indonesia memiliki penduduk yang luar biasa besar, dan konsekuensi dari besarnya penduduk Indonesia, pasar kita menjadi pasar yang sangat menarik. Bagi siapa? Bagi siapapun juga. Jangan sampai yang tertarik pada Indonesia justru dunia internasional, domestik sendiri tidak tertarik. Justru kita harus bisa menyiapkan ke depan pelaku-pelaku ekonomi yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus nantinya bisa menjadi tamu memesona di negeri orang. Karena itu peran Indonesia ke depan bagi yang sudah besar, bagi yang raksasa, didorong untuk berkiprah di dunia internasional. Mereka harus bisa menjadi brand of Indonesia. Mereka harus bisa menjadi wakil Indonesia berkompetisi tingkat global. Jangan yang raksasa itu berkumpul dan berkompetisi di dalam negeri terus. Bertandingnya di kandang sendiri terus. Maka yang raksasa harus bisa bertanding dan harus bisa menang di kancah perekonomian global. Mewakili Indonesia menjadi pelaku-pelaku ekonomi global. Bila hari ini kita menyaksikan korporasi-korporasi internasional hadir di negeri ini, sudah saatnya korporasi berasal dari Indonesia berperan di negara-negara lain di seluruh wilayah Indonesia, dunia. Jadi yang besar didorong ke sana. Bagaimana dengan domestik? Yang kecil dibesarkan, yang menengah dibesarkan. Di mana? Di dalam market domestik. Sehingga ke depan tidak kemudian kita menyaksikan yang akankah kita biarkan bila Indonesia mengalami kemunduran demokrasi? Akankah kita biarkan?
Tidak, kita harus jaga sama-sama. Dan demokrasi ini penting untuk memastikan apa yang disusun sebagai rencana negara sesuai dengan aspirasi rakyat. Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi penting. Dan demokrasi ini memberikan interval. Bila terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan, maka kekeliruan itu ada interval. Ada waktunya, masa jabatan. Setelah itu selesai. Tanpa demokrasi tidak ada masa jabatan. Kalau meleset, maka dia akan meleset dalam durasi yang amat panjang. Itu membuat setiap bangsa mengambil keputusan apapun, dia tahu ini untuk periode sekian. Bila ternyata tidak tepat, besoknya bisa lakukan perubahan. Itu sebabnya gagasan perubahan jangan pernah hilang. Gagasan perubahan harus terus dijaga. Dan kita terus meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa perubahan untuk kebaikan itu dibutuhkan. Dan kita ingin jaga agar praktek demokrasi itu menjadi bagian yang penting di dalam praktek bernegara. Dan harapannya yang terakhir, gerakan rakyat. Gerakan rakyat ini terus menjadi penjaga semangat perjuangan untuk perubahan. Menyebarkan gagasan kebaikan, menyebarkan gagasan kebersamaan, prinsip-prinsip keadilan di dalam kebijakan negara harus menjadi perhatian kita. Dan harapannya besar sekali bahwa teman-teman yang sekarang berjuang bersama jaga stamina, karena perjuangan ini masih panjang. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Karena dengan begitu harapannya usaha untuk melakukan perubahan itu kelak akan bisa tertunaikan hingga tuntas. Selamat Rakernas, selamat bertukar pikiran, selamat saling menginspirasi. Insya Allah forum ini menjadi forum yang memberikan catatan sejarah penting bagi gerakan rakyat, kontribusi nyata besar bagi masyarakat Indonesia, dan akan dicatat dengan tinta emas dalam perjuangan orang-orang baik untuk republik yang lebih baik. Pagi-pagi hujan lebat. Cakep. Tak jadi latihan memanah. Cakep. Gerakan rakyat memang hebat. Cakep. Insya Allah akan amanah. Tepuk tangan sekali lagi sama yang bantu bikinin. Nah, ada juga bikinan satu lagi nih. Burung merpati terbang ke barat. Cakep. Singgah sebentar di dahan akasia. Cakep. Rapimnas Gerakan Rakyat bersatu erat. Cakep. Berjuang bersama untuk rakyat Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.